Kami awali seputar Bali dengan informasi kriminal. Pemirsa, sebanyak 14 pelajar ditangkap Satuan Reskrim Polresta Denpasar karena dugaan membegal. Dari hasil interogasi, para pelaku sudah berulang melakukan aksinya. Pelaku begal ini berinisial JDKP, GKD, DPP, KAB, SAS, GYP, GM, KA, KBM, MRS, GM, GKM, PBWP, dan BRPS yang berumur rata-rata 14 hingga 17 tahun. Korban aksi begal para pelaku ini yang baru melapor Muhammad Rokib, Muladi, Imam Basori, dan Deni. Pelaku menerangkan telah melakukan begal di 8 TKP, diantaranya Jalan Gatot Subroto, Jalan Mahendra, Jalan Kebu Iwo, dan Jalan Tekomar Barat. Kronologis terungkapnya kasus ini yaitu polisi melakukan penyelidikan dengan mengecek CCTV seputaran TKP. Berdasarkan informasi dari warga bahwa salah satu pelaku tinggal di wilayah Kerobokan dan salah satunya menggunakan motor warna merah, sering bergerombol mengendarai sepeda motor bersama kelompoknya. Berdasarkan informasi itu, polisi menangkap pemilik motor tersebut, yakni SAS, yang tinggal di wilayah Kerobokan, Kuta Utara. Setelah itu, giliran pelaku lainnya dibekuk. Para pelaku mengaku tergabung dalam kelompok dongki dan sering mengincar orang-orang yang melintas sendiri saat dini hari. Modusnya, menghimpit dan memberhentikan korban. Setelah korban berhenti, pelaku ada yang bertugas memukul dan mengambil barang korban. Setelah melakukan tindakan tersebut, para pelaku kabur. Kapolres Denpasar Kombes Polisi Rudi Setiawan merasa prihatin pasalnya para tersangka yang tergabung geng motor Donki berpotensi jadi preman. Kaki korbannya dan akan mengambil handphonenya dan sisanya para pelaku tadi itu mengawasi, dan mereka targetnya itu harus bersama-sama. Jadi mereka bersama-sama lihat ada target di tempat kegelapan, dia akan hadap, dan ada korban yang dipukul oleh pelaku. Tersangka ini mulanya ya mereka awalnya mau melakukan hal tersebut karena mereka berkumpul-kumpul dari beberapa orang kumpul di wilayah Denpasar ya. Mereka setelah kumpul, mereka ngobrol, setelah itu mereka mempunyai perencanaan untuk melakukan penjamretan. Dan korbannya ini ya yang setara dengan dia, tidak terlalu besar, yang menurut pengakuan dari para tersangka itu, jika ada perlawanan dia bisa mengimbangi perlawanan tersebut. Aksi komplotan begal ini sudah direncanakan dan menyasar korban yang sebaya. Alasannya, kalau korban berontak, mereka melawan. Mereka beraksi selalu dalam jumlah banyak. Total hasil begalnya 35 juta rupiah. Rata-rata sekali beraksi mendapat hasil 750.000 dan dipakai untuk membeli miras. Tersangka ini, semua ini mendapatkan hasil, kalau ditotalkan sebanyak 35 juta. Namun setiap mereka melakukan kegiatan tersebut, mereka mendapatkan hasil 750.000 dan uang tersebut dibagi-bagikan sesama kelompoknya tadi itu, ya ada diberikan minuman keras. Terkait kasus ini, penyidik unit PPA Polres Denpasar berkoordinasi dengan Bapas dan saat diperiksa para tersangka didampingi orang tuanya. Selanjutnya, mereka ditahan di ruang khusus tahanan anak-anak untuk proses hukum lanjut. Mereka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.